kasih kepada Bapak Pintor yang telah menyampaikan kata sambutan selaku Ketua BKN. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Imam Mushola Al-Barokah. Kepada Bapak Imam kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi kesempatan oleh Allah, kekuatan serta kesehatan, sehingga kita masih dapat datang hadir memenuhi undangan daripada Ketua BKN ini. Adapun kawan-kawan kita yang tidak hadir, ya kita doakan semoga dia menerima daripada keputusan rapat ini dan dengan legowo bisa santai menerima keputusan rapat ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umat manusia ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang bagaimana yang kita rasakan saat ini. Bapak Ketua BKN beserta rombongan beserta perangkatnya yang saya hormati, kemudian rekan-rekan dari perangkat agama yang telah terpilih yang juga saya hormati, serta saudara-saudara sekalian yang dapat hadir di malam ini yang saya muliakan. Ya, alhamdulillah kepada kami yang telah dipercayai baik sebagai BKN ataupun daripada perangkat agama yang ada di BTN Persada Barokah ini, alhamdulillah sudah terbentuk. Adapun teman-teman atau saudara-saudara yang belum dapat hadir di waktu itu, mungkin bisa menerima apa daripada hasil rapat sebelumnya. Semoga saja rekan-rekan sekalian yang telah mendapat kepercayaan daripada wakil-wakil daripada yang ada di toko-toko yang hadir di malam rapat waktu itu, bisa menerimalah dan dengan berlapang dada menerima apa yang telah diamanahkan kepada kita semua. Untuk itu saya telah terpilih sebagai perangkat agama, yaitu sebagai imam di sini. Jadi di bidang agama saya sangat mengharapkan pada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk dapat rame-rame kita meramaikan mushola kita ini, karena tidak akan ada lagi orang lain yang bisa meramaikan mushola ini kecuali kita yang ada di BTN ini untuk meramaikan mushola ini. Karena apabila sudah berdiri mushola ataupun masjid, ini sudah merupakan fardu kifayah bagi kita. Karena apabila kita datang waktu azan, tidak ada yang mengumandangkan azan di mushola ini, maka kita semua yang ada di mushola ini itu berdosa. Tapi mudah-mudahan dengan fardu kifayah. Jadi harapan saya sama-sama kita meramaikan mushola kita ini. Itu di bidang agama saya harapkan, dan di bidang-bidang yang lainnya juga, baik nanti suka maupun dukanya. Karena apa? Karena apapun permasalahan yang ada di BTN ini, itu tidak mau kita orang dalam sendiri dulu yang harus bisa menyelesaikannya.
Jadi kalau seandainya tidak ada kerjasama atau kesatuan dan persatuan di antara kita, jadi susah untuk berjalan nantinya. Maka harapan saya, semoga untuk kedepannya kita dapat selalu meramaikan musola kita ini, selalu dapat silaturahmi dalam musola kita ini. Ringan sama kita pikul, berat sama kita pikul, dengan sama ini. Sama-sama kita untuk membangun baik di bidang agama maupun di bidang pembangunan. Kita terbitkan, kita wujudkan rasa kesatuan dan kekeluargaan kita di dalam BTN ini. Jangan kita seperti sapu lidi. Sapu lidi itu, kalau satu lidi itu, kalau untuk membersihkan tai ayam tidak kebersih. Tapi kalau satu lidi satu itu disatukan, dikumpulkan menjadi diikat menjadi satu lidi, jangan tai ayam, tai kerbau bersih. Itu lagi kira. Jadi amat sangatlah perlu dengan rasa satu dan kesatuan kita di BTN ini. Jadi kalau kita kuat di BTN ini, insya Allah keluarnya kita bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin juga akan memandu acara ini, yaitu tentang iuran wajib. Nanti akan dipandu oleh Bapak Didin sebagai bendahara musola kita. Kepada Bapak Didin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Musola Barokah beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BKM Musola Barokah beserta perangkatnya. Dan semua akan melaporkan tentang menjelaskan keuangan Musola Barokah, di mana pemasukan untuk ada saldo dari perangkat yang lama, yaitu berjumlah Rp856.500. Selanjutnya ada lagi pemasukan infak dari hamba Allah itu sebesar Rp450.000. Jadi total yang masuk Rp1.306.500. Alhamdulillah. Dan untuk pengeluaran di bulan ini, yang pertama kita buat cat musola. Jadi menurut BKM cat ini sangat penting sekali. Intinya dimana kalau kita nanti ibaratnya mau buat proposal untuk membangun musola yang kita sayang ini, kalau pakai cat itu orang lebih yakin. Dan undangan juga sebagai mewakili daripada tanda bahwa itu memang benar-benar undangan kita dan sangat penting sebenarnya. Jadi buat cat itu kemarin yang pakai tinta langsung itu jadi agak mahal, 100.000. Karena kalau pakai bantalan itu agak susah gitu. Kalau bantalan kemana-mana. Jadi ya sudah buatkan itu cuma satu, kemarin kedua, tapi yang jadi sudah satu dulu, yang penting ada dulu, dipegang sama Bapak Sekretaris. Yang kedua keluar juga tadi untuk kemarin ini untuk fotokopi undangan ya. Nah, ini fotokopi undangan di pena. Coba. Pak. Dah. Pak. Warga perumahan Persada Barokah. Jadi kita sepakat untuk mewajibkan mengenai besarannya tadi sudah di awal saya sampaikan, itu kami tawarkan di angka Rp5.000. Kami kembalikan ke rekan-rekan tentang kesepakatannya, kita di angka 5.000 tadi, atau naik di atas 5.000 atau turun di bawah 5.000.
per bulan ya. per bulan. Per bulan. Nah kawan-kawan, Woi. Nah, kalau mau dinaikkan ya silakan, mau ditetap ya silakan ya. Kalau ada yang mau ngasih lebih di luar iuran wajib nanti nggak apa-apa. Ya, sesuai kesepakatan loh. Ya, silakan bapak-bapak menyampaikan 5.000 sebulan. Inspirasinya inspirasinya ya. Pak Eko Sel ngomong, Mbak. Dulu beda. Ah, Pak Dendang 10.000. Oke, ada yang lain? Apa naik 15.000 atau tetap 5.000? Iuran wajibnya 5.000. 5.000. Kalau ada yang ngasih lagi ya apa? Usulan 10.000 wajibnya. Iuran wajibnya 5.000. Kalau ada yang ngasih lebih ya apa? Oke. Sabar Ibu, sabar. Oke, ada Pak Dendang tadi 10.000 iuran wajibnya. Pak Ada yang lain, Pak Yopi? Kalau ada duit 10, tidak ada duit. 10.000 jadi. Nah, ini jangan Pak. Lagi ngerutuk di rumah. saya rasa setuju nggak? Nah, 2009 tuh gimana kawan-kawan? cuma sayang kita ini bikin seperti yang hadir ini. Oh iya betul. Itulah Jadi gini Pak Imam. Di undangan kan udah dituliskan tuh di bawah undangan tuh. Bagi yang berhalangan hadir kan dianggap menyetujui. Jadi mau tidak mau mereka wajib mengikuti kita hasil musyawarah kita malam ini. Gitu. Jadi gimana kawan-kawan? 10.000 sepakat ya? 10.000 pas? Kegunaannya untuk apa nih Pak? Kenapa iurannya? Iya. Iya Pak. Kita udah sepakati dulu. Sepakat? Gimana ya? Sepakat ya? Ayo, suaranya. Katakan sesuatu. Kalau sepakat 10.000, Dia tuh bingung gitu. Kalau sepakat tidak setuju. Kalau kami tergantung Eko Sel. Kita sepakat. oke ya. Alhamdulillah jadi iuran wajib kita 10.000 sebulan. Nah, untuk tanggal tandon air kita karena udah lama kita dapat kemarin dapat dari hamba Allah bantuan. Sekarang belum sempat terpasang dan insya Allah pengajian. Jadi maksudnya waktu pengajian itu kami dari perangkat khususnya Pak Bendara bisa langsung menyampaikan saldo kas kita tiap bulan. Kalau nunggu hari Jumat kan kita di sini Jumatan nggak ada kan. Kalau untuk ngedar ke rumah-rumah responnya mungkin sini sekian. bagus itulah setiap 1 bulan langsung bagian. Nah, kalau sepakat kita bahas untuk mekanismenya mungkin aku serahkan ke Pak Apri untuk membahasnya. Pada Pak Apri kami silakan. Musola seperti itu kan tidak jauh beda kan antara masjid dan musola, tinggal fungsinya saja kan. Jadi sebagaimana kita ketahui kan sama-sama, jadi apa kata Allah itu, barang siapa yang membangun masjid atau musola, Allah akan membangunkan singgasana ya, atau rumah di surga. Itu salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelas dalam sebuah hadis, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong urusannya. Dan ini kita harus yakin kan, karena memang ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, tentunya ketika kita membangun fisiknya kan, membangun masjid kan, membangun musola, mungkin tadi kita bahas mengenai daripada tentang saluran air dan sebagainya kan, bangunan masjidnya atau musolanya, tentunya yang kita harus betul-betul maknai daripada di sini adalah memakmurkannya kan. Nah, jadi memakmurkan musola ataupun masjid kan. Jadi kadangkala kan yang terbalik ini adalah masjidnya itu besar seperti itu kan, musolanya besar, tapi
sempit ataupun sedikit memakmurkannya kan. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Jadi walaupun musola kita kecil tapi isinya itu lebih baik gitu nah kan, ketimbang masjid yang besar tapi tidak ada isi memakmurkannya. Harapannya tidak kita mengikuti gaya-gaya yang salah seperti itu kan. Jadi harapannya dalam rangka untuk mengisi daripada musola ini itu tidak lepas daripada kesepakatan atau kerjasama antara kita semua kan, kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau berbicara tentang program masjid musola, mungkin saya yakin dan percaya kan bapak-bapak sekalian mungkin tidak bakalan asing lagi kan. Nah, tapi minimal kalau masjid itulah tadi disampaikan BKM tadi ada sholat Jumat kan. Kalau masjid mungkin kita selalu bersilaturahim kan, selalu ketemu di sholat Jumat itu kan. Tapi kalau musola ini tidak ada. Nah jadi dalam rangka untuk menyambung silaturahim di antara kita sekalian, nah kita ini perangkat ini berencana untuk mengadakan pengajian sebulan sekali, itu kan. Nah dalam kegiatan pengajian itu nantilah yang pertama kita sisipkan berupa peramalan seperti itu. Mungkin bisa yasin seperti itu kan, mungkin doa-doa kan. Selain peramalan di pengajian itu ada semacam siraman rohani kan, atau semacam ceramah agama seperti itu kan. Ada ceramah agamanya gitu kan. Dan di situ nanti di pengajian itu juga bisa disisipkan juga semacam arisan misalnya kan. Nah itu masih itu contoh saja kan. Ada arisan juga gitu kan. Dan bisa juga disisipkan semacam penyampaian daripada bagaimana perkembangan pembangunan musola ini. Nah itu di dalam isi pengajian yang kita rencanakan itu akan dilaksanakan sebulan sekali. Nah, itu biasanya kira-kira seperti itu. Nah jadi nanti dalam kegiatan pengajian itu nanti tidak mesti harus ada ceramah terus, tidak gitu kan. Mungkin apa kita ada yasinan, kemudian setelah yasinan baru kita adakan semacam rapat gitu kan, atau arisan seperti itu kan. Tidak mesti harus ada ceramah, karena memang ketika kita mengundang ceramah mungkin kita harus menyiapkan transportnya seperti itu kan, setiap bulan kan. Biasanya kan kalau transport ini kalau dalam standarnya itu sekitar 200 sebulan, biasanya seperti 200 setiap kita memanggil ustadz, kira-kira seperti itu. Walaupun tidak setiap bulan kita ceramah, minimal kita pengajian tetap terus berlanjut setiap bulan, sebulan sekali. Itu nanti kita sepakati apakah mau di tengah, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan ya, atau di awal bulan. Nah disitulah nanti mungkin salah satu wadah BKM ataupun bendahara juga nanti menyampaikan perkembangan pembangunan masjid atau musola. Nah jadi nanti minta tolong sepakatan bapak-bapak sekalian. Nah kira-kira bagaimana dengan program ini? Apakah setuju gitu kan? Atau ada saran yang lain? Kemudian nanti kalau untuk isinya tadi, untuk di tahap pertama ini alhamdulillah kemarin ada bisikan bendahara kita sudah menyiapkan insya Allah untuk penceramahnya kan. Kalau untuk di awalnya. Nah, jadi langsung ada penceramah. Jadi untuk snacknya jadi 15. Tapi dipisahkan 5.000 ini khusus untuk makan tadi ya, untuk pengajian lah silakan. 10.000 itu iuran wajib. Tapi itu sekedar usul. Usul juga cak mano kalau snacknya sumbangan dari ibu-ibu BTN. Jadi siapa yang dapat arisan untuk bulan depan, berarti dia menyiapkan apa namanya ini? Ini apa pun lah bentuknya kan? Ini snack pokoknya. Duitnya lah. Nah itu setuju. 10 orang kan 10.000 kan? Jadi biar misalnya dengan anak kan banyak kita hitung yang ada anak kecil sini kan, berapa orang ya kan? Jangan sempat kita sama 200 tadi bagi berapa, bagi 20 orang kan, berarti cuma berapa kan gitu kan, buruknya keberatan. Kalau ada standar di luar lah gitu kan, jadi kita bisa membayangkan anak-anak itu sini ada berapa kan. Ya itu nah, standar luar. Jangan kita orang di luar 200 kita 10 kan. Kan kesepakatan kita tadi 10 bagi orang berapa kan. Jadi standar di luar itu berapa kira-kira standar
standar guru ngaji itu kan kebiasaan di luar biar kita yang bagi kurasa kan mudah hitung anak-anak itu yang lah belajar ngaji itu kan. Nah, kalau untuk ini ya kan, Ngaji di sini. Nah, itu masalah gajinya sudah dari situ. yang itu ya. Ya, KUA sebab dari KUA kan. Tinggal yang orang rumah udah tuh. Tapi walaupun macam itu kan ya kita pertanyakannya lagi lah pastiannya. Atau dari kemarin kalau yang dari desa itu kan mereka dua ya. Itu guru ngaji itu ada 2 orang kan. sekian yang ngajar tidak terima kan, tidak sesuai dengan budget dia lah. Nah itu maksud dari Okta tadi. Jadi biar enak. Gurunya, guru ngaji itu. Sama Belen. Kalau untuk Kita anak ditanya. belajar kan berapa banyak sih, tapi jangan kita standar. Sholat zuhur atau apa? Kan juga kok izin dia habis sih sholat ini masuk belum? Tapi kan dia tidur aku dalam belakang itu sambil izin bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Hamdan sadiqan hamdan yafihi ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha ghayati kulli khairat fil hayati wa barakati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa laqina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin 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 ya mujibas syailin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya Faridul Ham ya Fasihul Ram ya man yaqdi wa yaghfir wa yarham wa yadafi amala ya Allah wa yadafi amala ya Rahman wa yadafi amala ya Rahim wa yadafi amala fid dunya wa fil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.